Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 20 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 1, ayat 1 sampai 4, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12, ayat 19, dan ayat 23 sampai 27. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Ziklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel. Sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu, sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak waras. Suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Di sana ia memanggil 12 orang yang dikehendakinya. Setelah itu ia turun bersama ke-12 muridnya dan masuk ke sebuah rumah. Di rumah siapa dan di mana letaknya tidak dikatakan. Yang jelas, di rumah itu mereka berkumpul dan mulai hidup dalam persekutuan sebagai orang-orang terpilih. Tahu bahwa Yesus ada di rumah itu, datanglah orang banyak dan berkerumun pula. Akibatnya, pertama rumah itu penuh sesak, sehingga tak ada lagi tempat kosong. Kedua, kerumunan orang banyak yang datang untuk mendengarkan firman yang Yesus beritakan maupun untuk disembuhkan dari sakit penyakit, membuat makan pun mereka tidak dapat. Sungguh, suatu pengorbanan yang besar. Kelak akan ada pengorbanan yang jauh lebih besar lagi yang akan Yesus lakukan sebagai tebusan bagi banyak orang. Ketiga, akibat lebih lanjut dari pihak keluarganya datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kata tidak waras lagi tidak sama artinya dengan kerasukan, seperti dimengerti dan dikatakan oleh para ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Atau sinting atau gila, seperti yang biasa kita mengerti. Kalau Yesus itu kerasukan, sinting atau gila, tak mungkin orang banyak datang berkerumun dan mendengarkan dia dengan penuh antusias. Tak mungkin ia bisa memelekkan mata orang-orang buta. Tak mungkin ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan tak mungkin ia mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Namun, jika semua itu Yesus lakukan, itu karena tindakan gila dari Yesus, suatu tindakan yang sulit dimengerti oleh pikiran manusia biasa. Tindakan seperti itu hanya akan dilakukan oleh orang yang tahu apa artinya kasih itu korban. Selain Yesus, tindakan gila seperti itu dapat kita temukan dalam diri para martir. Saya teringat dengan Santa Agnes yang lahir di Roma tahun 291. Pada usia 13 tahun, ia sudah berani mempertahankan kerumunannya dan tidak takut dibunuh
asal saja tetap mencintai Kristus di atas segalanya. Ia memang tidak waras di mata dunia. Semoga demikian. Amin.